Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Anggi Junesa Putri dari Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona. Virus corona itu virus yang sedang menjadi pandemi global di bumi ini ya pada tahun ini, dan virus itu udah banyak banget mengalami korban yang sudah meninggal. Meskipun juga ada beberapa yang sembuh tapi hanya sedikit, sedangkan yang meninggal itu semakin hari malah semakin banyak, dan yang terkena itu juga tambah banyak. Bahkan di seluruh dunia juga sedang mengalami virus ini, sehingga di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu virus corona agar ibu supaya dapat berjaga-jaga jika suatu saat kena. Dan saya akan menjelaskan tentang apa itu corona, terus tanda gejalanya itu apa, terus kapan sih kita harus ke dokter, dan bagaimana cara mencegahnya. Yang pertama, apa itu virus corona? Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Jadi virus ini tuh gak memandang usia, jenis kelamin, ya Bu. Jadi virus ini tuh menyerang siapa saja, dan virus ini tuh menular lewat sentuhan. Jadi usahakan untuk menjaga kontak sosial dengan orang lain ya Bu, juga dengan benda-benda, karena kan kita nggak tahu itu bedanya tuh habis dipegang sama siapa, terus tangannya juga bekas apa, dan dia juga terkena corona atau tidak. Setelah itu infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019, dan ibu tahu kan ini tuh belum ada 1 tahun tapi sudah seluruh dunia sudah kena dan udah banyak banget yang meninggal. Jadi virus ini tuh benar-benar bahaya karena virus ini tuh menyerang menyerang sistem pernafasan manusia. Dan jika dibiarkan, virus ini tuh bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, dan bahkan jika dibiarkan akan menyebabkan meninggal Bu. Terus yang kedua itu gejala virus corona. Apa sih yang menjadi gejala virus corona itu? Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu biasa seperti demam, pilek, batuk. Tapi kalau demam itu kalau untuk flu biasa itu kan cuma paling lama sampai 1 minggu ya Bu. Sedangkan kalau kena virus corona itu udah sampai 14 hari demamnya, dan itu juga demam tinggi banget dan gak turun-turun. Terus juga batuknya, kalau batuk untuk flu biasa itu kan emang kadang itu ada yang berdahak dan ada yang tidak, tapi kalau virus corona itu udah pasti berdahak batuknya. Terus juga kalau dibiarkan lama-lama itu bahkan bisa mengalami berdarah loh Bu. Terus biasanya pasien corona itu juga mengalami sakit tenggorokan, sakit kepala, mual, muntah, dan diare. Meskipun cuma ada beberapa yang kena, tapi itu memang ada beberapa pasien yang mengalami itu ya, dan tidak semuanya itu mengalami. Terus juga jika dibiarkan itu akan mengalami komplikasi berat Bu, kayak pneumonia, edema, terus kalau sesak napas dan nyeri dada. Dan kalau dibiarkan kan lama-lama bisa meninggal tuh Bu. Kan ya sekarang itu nggak ada obatnya, jadi ya itu Bu, agak susah. Terus juga kalau masyarakat Indonesia kan kalau kena demam itu misalkan suka beranggapan sepele, alah mungkin itu demam biasa, besok juga turun. Padahal itu kayak bisa aja kan itu termasuk tanda gejala virus corona. Terus juga kalau batuk, alah mungkin itu kebanyakan minum es, padahal itu bisa juga loh menjadi gejala virus corona. Jadi itu harus kita tunggu sampai 14 hari, dan itu adalah tujuan kenapa kita harus mengisolasi diri selama 14 hari di rumah, yaitu untuk melihat apakah kita itu mengalami gejala virus corona itu atau tidak. Terus setelah itu kalau ternyata kita mengalami, apa sih Bu yang harus kita lakukan, yaitu kapan ke dokter. Segera ke dokter bila ibu mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu batuk, demam, dan juga sesak napas. Terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Jadi kalau misalnya tuh ya ibu tuh harus habis pulang dari kota terus mau pulang kampung, itu harus periksa dulu ya Bu ke dokter, itu untuk antisipasi itu ibu udah kena virus corona atau belum. Kalau ibu udah pulang kan kemungkinan itu ibu kena, cuman emang belum ada tanda gejalanya. Ibu nggak itu bisa kayak melihat
melihat apakah ibu kena atau tidak, itu cukup di rumah ya Bu selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain dan lihat apakah ibu itu mengalami gejala itu atau tidak. Kalaupun ya, nanti ibu harus segera pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Tetapi kalau tidak itu ya itu ibu harus membatasi kontak dengan orang lain. Terus ya Bu, bagaimana sih untuk mencegah virus corona? Karena kan saat ini itu belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona itu. Jadi saya kan memberitahu ibu bagaimana cara mencegah yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus, seperti hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung atau social distancing. Jadi ibu itu kalau pergi ke tempat umum kan, ibu itu nggak sengaja senggol. Nah, kesenggol itu kan kesentuh Bu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, virus corona itu kan menyebar lewat sentuhan. Jadi untuk antisipasi itu, ibu cukup nggak usah pergi ke tempat-tempat yang ramai, dan ya ibu bisa menjalani social distancing. Terus gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun hand sanitizer yang mengandung alkohol, karena kan alkohol itu bisa menghentikan aktivitas virus ya Bu. Terus meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Terus juga hindari kontak dengan hewan. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Karena kan kalau kita beli daging tuh ya Bu, itu kan penjualnya pasti kan megang daging tuh pakai tangan. Nah, kita tuh gak tahu tangan tuh bekas apa. Kita juga gak tahu apakah pedagang itu kena corona atau tidak. Jadi untuk antisipasi harus dimasak sampai matang, dan supaya corona itu mati saat dimasak itu hanya kemungkinan kecilnya. Terus tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Itu juga sebagai antisipasi, karena kan kita nggak tahu dia itu mengalami demam, batuk, atau pilek itu sebab flu biasa atau penyakit corona. Terus juga untuk orang yang diduga terkena COVID-19 masuk kategori ODP atau orang dengan pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu jauh keluar rumah kecuali untuk pengobatan. Ya, jadi untuk yang udah terkena virus corona itu harus benar-benar di rumah, jangan kemana-mana. Karena kan gini, misalnya kalau dia itu keluar terus gak sengaja megang sesuatu dan benda itu dipegang sama orang yang sehat, jadinya kan itu terkena ya Bu. Nah, untuk antisipasi itu mendingan pasien itu benar-benar harus mengisolasi dan hanya boleh keluar jika untuk pengobatan saja. Terus periksakan diri ke dokter hanya bila mengalami gejala gangguan pernapasan yang disertai demam. Jadi kalau dia itu mengalami gejala gangguan pernapasan itu kan udah masuk kategori parah ya Bu. Jadi benar harus segera dibawa ke rumah sakit. Terus juga jika disertai demam itu kan takutnya daya imunitasnya rendah, jadi itu harus benar-benar dibawa keluar, dan itu cuma boleh kalau keadaan sudah gawat, karena kan emang virus corona itu benar-benar bahaya dan belum ada obatnya. Jadi untuk antisipasi mendingan yang pasien ODP juga harus ikut berperan dalam mencegahnya. Terus usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain, itu supaya untuk meminimalisir sentuhan ya Bu. Jadinya itu benar-benar harus dipisah untuk supaya nggak bersentuhan. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain, biar supaya nggak ada sentuhan. Karena kan kalau bekasnya pasien corona itu kita juga pasti kena. Terus juga ini sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit, karena kan kalau kita kan budayanya orang Indonesia ya Bu, kalau mengadakan pertemuan kan saling jabat tangan. Nah, kalau misalnya dia itu sedang ODP,
Jadi dia itu usahakan dia jangan mengadakan pertemuan ya Bu, kecuali benar-benar penting. Dan sekalipun kalau pertemuan itu usahakan jangan sampai persentuhan dan jangan sampai yang itu tuh kena ludahnya, karena itu kemungkinan bisa kena. Sekian dari saya Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Anggi Junesa Putri dari Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona. Virus corona itu virus yang sedang menjadi pandemi global di bumi ini ya pada tahun ini, dan virus itu udah banyak banget korban yang sudah meninggal, meskipun juga ada beberapa yang sembuh tapi hanya sedikit, sedangkan yang meninggal itu semakin lama malah semakin banyak, dan yang terkena itu juga tambah banyak. Bahkan di seluruh dunia juga sedang mengalami virus ini, sehingga di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu virus corona agar ibu supaya dapat berjaga-jaga jika suatu saat kena. Dan saya akan menjelaskan tentang apa itu corona, terus tanda gejalanya itu apa, terus kapan sih kita harus ke dokter dan bagaimana cara mencegahnya. Yang pertama, apa itu virus corona? Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Jadi virus ini tuh gak memandang usia, jenis kelamin ya Bu. Jadi virus ini tuh menyerang siapa saja, dan virus ini tuh menular lewat sentuhan. Jadi usahakan untuk menjaga kontak sosial dengan orang lain ya Bu, juga dengan benda-benda, karena kan kita nggak tahu itu bedanya itu habis dipegang sama siapa, terus tangannya juga bekas apa, dan dia juga terkena corona atau tidak. Setelah itu infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019, dan ibu tahu kan ini tuh belum ada 1 tahun tapi sudah seluruh dunia udah kena dan udah banyak banget yang meninggal. Jadi virus ini tuh benar-benar bahaya, karena virus ini tuh menyerang menyerang sistem pernafasan manusia. Dan jika dibiarkan, virus ini tuh bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, dan bahkan jika dibiarkan akan menyebabkan meninggal Bu. Terus yang kedua itu gejala virus corona. Apa sih yang menjadi gejala virus corona itu? Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu biasa seperti demam, pilek, batuk. Tapi kalau demam itu kalau untuk flu biasa itu kan cuma paling lama sampai 1 minggu ya Bu. Sedangkan kalau kena virus corona itu udah sampai 14 hari demamnya, dan itu juga demam tinggi banget dan gak turun-turun. Terus juga batuknya. Kalau batuk untuk flu biasa itu kan emang kadang itu ada yang berdahak dan ada yang tidak, tapi kalau virus corona itu udah pasti berdahak batuknya. Terus juga kalau dibiarkan lama-lama itu bahkan bisa mengalami berdarah loh Bu. Terus biasanya pasien corona itu juga mengalami sakit tenggorokan, sakit kepala, mual, muntah, dan diare. Meskipun cuma ada beberapa yang kena, tapi itu memang ada beberapa pasien yang mengalami itu ya, dan tidak semuanya itu mengalami. Terus juga jika dibiarkan itu akan mengalami komplikasi berat Bu, kayak pneumonia, edema, terus kalau sesak napas dan nyeri dada. Dan kalau dibiarkan kan lama-lama bisa meninggal tuh Bu, kan ya sekarang itu nggak ada obatnya, jadi ya itu Bu agak susah. Terus juga kalau masyarakat Indonesia kan kalau kena demam itu misalkan suka beranggapan sepele, alah mungkin itu demam biasa, besok juga turun. Padahal itu kayak bisa aja kan itu termasuk tanda gejala virus corona. Terus juga kalau batuk, alah mungkin itu kebanyakan minum es, padahal itu bisa juga loh menjadi gejala virus corona. Jadi itu harus kita tunggu sampai 14 hari, dan itu adalah tujuan kenapa kita harus mengisolasi diri selama 14 hari di rumah, yaitu untuk melihat apakah kita itu mengalami gejala virus corona itu atau tidak. Terus setelah itu kalau ternyata kita mengalami, apa sih Bu yang harus kita lakukan, yaitu kapan ke dokter. Segera ke dokter bila ibu mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu batuk,
demam dan juga sesak napas, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Jadi kalau misalnya tuh ya ibu tuh harus habis pulang dari kota terus mau pulang kampung, itu harus periksa dulu ya bu ke dokter, itu untuk antisipasi itu ibu udah kena virus corona atau belum. Kalau ibu udah pulang kan kemungkinan itu ibu kena, cuman emang belum ada tanda gejalanya, ibu tuh ibu nggak itu bisa kayak melihat apakah ibu kena atau tidak. Itu cukup di rumah ya bu selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain dan lihat apakah ibu itu mengalami gejala itu atau tidak. Kalaupun ya, nanti ibu harus segera pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Tetapi kalau tidak itu ya itu ibu harus membatasi kontak dengan orang lain. Terus ya bu, bagaimana sih untuk mencegah virus corona? Karena kan saat ini itu belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona itu. Jadi saya kan memberitahu ibu bagaimana cara mencegah yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus, seperti hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung atau social distancing. Jadi ibu itu kalau pergi ke tempat umum kan ibu itu nggak sengaja senggol, kesenggol itu kan kesentuh bu. Nah seperti yang saya katakan tadi, virus corona itu kan menyebar lewat sentuhan. Jadi untuk antisipasi itu ibu cukup nggak usah pergi ke tempat-tempat yang ramai, dan ya ibu bisa menjalani social distancing. Terus gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun hand sanitizer yang mengandung alkohol. Itu karena kan alkohol itu bisa menghentikan aktivitas virus ya bu. Terus meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Jangan menyentuh mata, mulut dan hidung sebelum mencuci tangan. Terus juga hindari kontak dengan hewan. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Karena kan kalau kita beli daging tuh ya bu, itu kan penjualnya pasti kan megang daging tuh pakai tangan. Nah kita tuh gak tahu tangan tuh bekas apa. Kita juga gak tahu apakah pedagang itu kena corona atau tidak. Jadi untuk antisipasi harus dimasak sampai matang, dan supaya corona itu mati saat dimasak. Itu hanya kemungkinan kecilnya. Terus tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk atau pilek. Itu juga sebagai antisipasi, karena kan kita nggak tahu dia itu mengalami demam, batuk atau pilek itu sebab flu biasa atau penyakit corona. Terus juga untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori ODP atau orang dengan pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu jauh keluar rumah kecuali untuk pengobatan. Ya jadi untuk yang udah terkena virus corona itu harus benar-benar di rumah, jangan kemana-mana. Karena kan gini, misalnya kalau dia itu keluar terus gak sengaja megang sesuatu dan benda itu dipegang sama orang yang sehat, jadinya kan itu terkena ya bu. Nah untuk antisipasi itu mendingan pasien itu benar-benar harus mengisolasi dan hanya boleh keluar jika untuk pengobatan saja. Terus periksakan diri ke dokter hanya bila mengalami gejala gangguan pernapasan yang disertai demam. Jadi kalau dia itu mengalami gejala gangguan pernapasan itu kan udah masuk kategori parah ya bu. Jadi benar harus segera dibawa ke rumah sakit. Terus juga jika disertai demam itu kan takutnya daya imunitasnya rendah, jadi itu harus benar-benar dibawa keluar, dan itu cuma boleh kalau keadaan sudah gawat, karena kan emang virus corona itu benar-benar bahaya dan belum ada obatnya. Jadi untuk antisipasi mendingan yang pasien ODP juga harus ikut berperan dalam mencegahnya. Terus usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain, itu supaya untuk meminimalisir sentuhan ya bu. Jadinya itu benar-benar harus dipisah untuk
supaya nggak persentuhan. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain, biar supaya nggak ada sentuhan. Karena kan kalau bekasnya pasien corona tuh kita juga pasti kena. Terus juga ini, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit, karena kan kalau kita kan budayanya orang Indonesia ya Bu, kalau mengadakan pertemuan kan saling jabat tangan. Nah kalau misalnya dia tuh sedang ODP, jadi dia itu usahakan deh jangan mengadakan pertemuan ya Bu, kecuali benar-benar penting. Dan sekalipun kalau pertemuan itu usahakan jangan sampai persentuhan dan jangan sampai yang itu tuh kena ludahnya, karena itu kemungkinan bisa kena. Sekian dari saya Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.